Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Siti Aminah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan tafsir Tarbawi. Dan tak lupa sahabat-sahabat virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, nama saya Afiatus Solihan, NIM 2111010300021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat dan insya Allah berguna kepada sahabat-sahabat virtual semuanya. Yang pertama, hadis tentang metode pengulangan dan latihan, dan yang kedua, hadis tentang mau'izah. Yang pertama, hadis tentang metode pengulangan dan latihan. Apakah itu pengulangan? Pengulangan disebut juga repetitif, yang merupakan sebuah metode yang dikenal dalam pembelajaran, yang pada pembelajaran ini pengulangan agar kita bisa memahami apa yang kita pelajari, apa yang disampaikan oleh kepada Bapak Ibu guru. Tujuan dari metode pengulangan ini maupun latihan ini agar kita bisa mengingat ilmu-ilmu yang kita cari di dunia hingga sampai di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode pengulangan dan latihan ini dicerminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anal azim, yang artinya sungguh Rabbmu dialah yang maha pencipta, maha mengetahui, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat atau yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Yang mana pada surah ini Allah telah memberikan kepada kita, Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa mengulang sebuah pembelajaran, memberikan ajaran kepada peserta didik agar bisa memahami apa yang diperoleh kepada peserta didik dan apa yang kita pelajari yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Prinsip belajar dalam metode pengulangan dan latihan ini agar kita bisa memahami, mengamati, dan bisa mengingat apa yang sudah kita ulang kembali, berbagai ilmu-ilmu yang kita peroleh. Adapun hadis yang menerangkan tentang metode pengulangan dan latihan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulullah fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah seorang laki-laki dan melaksanakan sholat. Lalu ia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda wa qala rji' fasalli fa innaka faraja'a yusalli kama shalla thumma ja'a fasallama. Dan beliau pun menjawab salamnya seraya berkata, kembali dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian ia datang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallama faqala ji fasolli fa innaka lam tusolli thalatha. Dan beliau bersabda,
Kembali dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Hingga 3 kali. Faqala walladzi ba'atsaka bilhaqqi ma ahsinu ghairahu fa'allimni faqala idza kumta ila sholat. Laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik darinya. Maka ajarilah aku. Beliau Nabi SAW bersabda, apabila engkau berdiri untuk sholat, fakabbir tsumma qra' ma tasayyara ma'aka minal Qur'an. Maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu rukuklah. Summarka hatta tatama'inna raki'an summarfa hatta ta'dila. Lalu rukuklah hingga engkau tumakninah atau tenang dalam ruku. Hatta ta'dila qa'iman summasjudu hatta tatama'inna sajidan. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri lurus. Kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujud. Summarfa hatta tatama'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kullaha. Lalu bangkitlah engkau tumakninah dalam duduk. Lakukan yang demikian itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Penjelasan hadis apa yang saya sampaikan dari hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki mendirikan sholat dalam masjid. Setelah sholat, laki-laki itu datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Dan Nabi menjawabnya. Nabi menyuruhnya mengulang sholatnya, mengulang sholatnya hingga tiga kali sampai ia membenarkan sholat yang dia lakukan. Dengan apa yang diajarkan Nabi SAW kepada seorang laki-laki tersebut atau kepada umatnya, bahwasanya metode pengulangan dan latihan ini sahabat terkesan dan harus bersungguh-sungguh dan berhati-hati memperhatikan apa yang akan diajarkan oleh Nabi SAW. Hal yang perlu kita ingati agar materi yang diajarkan atau yang diberikan dalam metode ini bisa menguatkan atau memori dalam ingatan kita semua. Mendidik atau mengajarkan sebuah pembelajaran, sebuah tata cara sholat membutuhkan kesabaran, membutuhkan hati yang sangat tulus untuk bisa kita ajarkan, untuk bisa kita memberikan ilmu kepada semuanya dengan hati yang ikhlas dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam perintah berulang-ulang ini, kita bisa memahami apa itu pembelajaran yang kita peroleh, apa yang kita lakukan dalam tata cara sholat, dalam hadis yang saya ucapkan tadi, bahwasanya metode pengulangan dan latihan ini memang sangat penting dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan saat ini. Metode pengulangan dan latihan ini, hadis yang saya sampaikan tentang tata cara sholat yang benar, yang langsung dipraktekkan oleh seorang laki-laki tersebut, bahwa praktek ataupun pengulangan apapun yang dipelajari pada kita semua bisa
bermanfaat, dan juga bisa sangat penting bagi pembelajaran yang kita tangkap, yang kita pahami, untuk kita asah, untuk kita kembangkan dalam kemampuan yang kita miliki, terutama dalam pembelajaran agama Islam tentang ibadah, tentang berwudu, tentang berpuasa. Hal-hal yang demikian pada metode pengulangan dan latihan ini memang sangatlah penting dalam kehidupan kita saat ini. Bahwasanya pengulangan-pengulangan dalam latihan yang kita lakukan bertahap-tahap, melangkah demi melangkah, untuk apa yang kita peroleh dari ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, hadis tentang metode mau'izah. Mau'izah mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dapat meluluhkan hati dan sesuatu yang berupa pahala maupun siksa, sehingga seseorang ingat apa yang kita nasihati kepada seseorang tersebut. Adapun hadis tentang metode mau'izah, An Umar bin Abi Salamah yaqulu kuntu ulama fi hajirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah berkata, dulu aku menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sohfati. Ketika makan, biasanya aku mengulurkan tanganku ke berbagai penjuru. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hulamu samillahu wa kul yaminika. Melihat itu, beliau berkata, hai hulam, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika fama zalat tilka ti'mati ba'du. Makanlah apa yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menyiratkan beberapa nilai tarbiyah yang dapat kita terapkan dalam mendidik. Sehubungan dengan hadis yang saya ucapkan, Najib Khalid Al-Amir menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyempatkan untuk makan bersama anak-anak. Yang mana cara beliau menyempatkan makan bersama anak-anak bisa mempereratkan keluarga, bisa mempelajari bagaimana adab makan dan minum, bagaimana sebelum makan membaca basmalah sesudah makan, ataupun makan dengan tangan kanan. Waktu yang beliau pilih pun juga sangat tepat. Beliau saat itu menegur ketika kekeliruan Umar bin Abi Salmah terjadi berulang-ulang sebelum kebiasaan menjadi kebiasaan sehari-hari, yang mana ditakutkan pada kebiasaan itu bisa membuat kekeliruan ataupun sangat sulit untuk kita bisa melepaskan dari kebiasaan tersebut. Susunan nasihat-nasihat apa yang kita berikan kepada seseorang, haruslah kita bisa memberikan nasihat itu agar bisa diterima oleh seseorang. Janganlah menyakiti hati seseorang untuk menasehati ataupun menyakitinya. Nasihatilah dengan pelan, nasihatilah dengan bertahap-tahap. Semua orang jika ingin berubah menjadi baik ataupun berhijrah, pasti mempunyai tahapan ataupun
mempunyai masukan dari seseorang, motivasi. Kita harus saling mendukung agar seseorang itu bisa memahami apa yang kita pahami, bisa menerima apa yang kita nasihati. Memberikan mauizah atau nasihat merupakan pekerjaan penting dan sering efektif dalam pendidikan Islam ataupun dalam kehidupan saat ini. Tetapi ada banyak orang juga yang tidak bisa menerima apa yang kita nasihati, apa yang kita beri masukan kepadanya. Memang apa yang kita berikan, kita juga harus meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menasehati seseorang, walaupun seseorang tidak bisa menerima nasihat kita secara baik, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang bisa mengetahuinya, bahwa kebaikan dan keburukan manusia hanyalah Allah yang mengetahui segalanya. Oleh karena itu, apa yang kita berikan nasihat, apa yang kita berikan ilmu-ilmu kepada seseorang, kepada sesama manusia, bisa memberikan kita kesejukan hati, bisa memberikan kita kesenangan. Bahwasanya adakah muslimin, muslimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan kebenaran, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jalan dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya. Benar atau tidaknya hanya Allah yang bisa membenarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.